Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Indah Permatasari dengan NIM channel 122132 dari kelas Manajemen D. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah diberikan kepada saya, baik itu dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir, yang telah diberikan oleh Ibu Wulan Ayu Andiani, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen. Baik, materi yang pertama yaitu konsep UMKM. Konsep UMKM yaitu merujuk pada kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan skala kecil hingga menengah yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama itu menciptakan lapangan kerja. UMKM berperan sebagai penyedia lapangan kerja bagi banyak orang, terutama di sekitar informal. Dengan modal yang relatif kecil, UMKM mampu merekrut tenaga kerja lokal, membantu menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan berkembangnya UMKM. Masyarakat mendapatkan peluang untuk memulai usaha atau bekerja di sektor ini. Hal ini memungkinkan peningkatan penghasilan baik melalui pendapatan utama maupun tambahan yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi individu atau keluarga. Nah, yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. UMKM memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto atau PDB melalui aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Semakin banyak UMKM yang berkembang, semakin besar dampaknya dalam memperkuat perekonomian nasional dan mendorong pertumbuhan sektor lainnya. Nah, yang keempat, pemerataan ekonomi. UMKM tersebar di berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil. Kehadiran mereka membantu meratakan pembangunan ekonomi, mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan ekonomi. Nah, yang kelima, meningkatkan inovasi dan kreativitas UMKM. UMKM memiliki fleksibilitas tinggi dalam menciptakan produk dan layanan yang inovatif sesuai kebutuhan pasar lokal maupun global. Dengan kemampuan beradaptasi secara tepat, UMKM menjadi motor penggerak inovasi di berbagai sektor seperti kuliner, kerajinan tangan, dan teknologi. Materi yang selanjutnya yaitu kekuatan dan kelemahan UMKM. Nah, yang pertama, kekuatan UMKM. Yang pertama, fleksibilitas tinggi. UMKM memiliki kemampuan dengan cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan tren pasar dan kebutuhan konsumen karena memiliki struktur yang sederhana. Keputusan bisnis dapat diambil dengan lebih cepat tanpa hambatan birokrasi yang panjang. Hal ini memungkinkan UMKM untuk lebih responsif terhadap peluang bisnis. Nah, yang kedua, kontribusi terhadap ekonomi. UMKM memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan jumlahnya yang besar, UMKM menjadi motor penggerak ekonomi, terutama di negara berkembang. Mereka juga berkontribusi terhadap produk domestik bruto dan mendukung ekonomi lokal. Nah, yang ketiga, kedekatan dengan konsumen. Karena beroperasi dalam skala kecil, UMKM dapat menjalin hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Mereka lebih mudah memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, serta memperbaiki layanan yang lebih personal. Kedekatan ini juga membuat pelanggan lebih loyal terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, yang keempat, inovasi produk. UMKM seringkali lebih inovatif karena memiliki kebebasan untuk bereksperimen dalam menciptakan produk baru. Mereka dapat dengan cepat mengadaptasi ide-ide baru dan menguji produk di pasar tanpa harus melalui proses yang panjang seperti di perusahaan besar. Hal ini membuat UMKM lebih dinamis dalam menghadapi persaingan. Nah, yang kelima, dukungan pemerintah. Pemerintah menyediakan berbagai program bantuan bagi UMKM seperti subsidi, pelatihan, dan akses permodalan. Selain itu, ada kebijakan yang mendukung penggunaan produk lokal serta inisiatif digitalisasi untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar yang lebih luas.
Selanjutnya yaitu kelemahan UMKM. Nah, yang pertama keterbatasan modal. Banyak UMKM mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendanaan karena kurangnya akses ke kredit perbankan dan keterbatasan agunan. Akibatnya mereka sering mengandalkan modal pribadi atau pinjaman dengan bunga tinggi yang dapat menghambat pertumbuhan bisnis. Nah, yang kedua, manajemen yang kurang profesional. Banyak pemilik UMKM belum memiliki keterampilan manajerial yang memadai, terutama dalam pengelolaan keuangan, operasional, dan pemasaran. Kurangnya pencatatan keuangan yang baik juga menyebabkan sulitnya perencanaan bisnis dan pengajuan pinjaman ke lembaga keuangan. Nah, yang ketiga, kurangnya teknologi dan inovasi. UMKM sering masih menggunakan metode produksi dan pemasaran yang tradisional. Rendahnya pemanfaatan teknologi digital seperti e-commerce dan sistem otomatisasi membuat mereka kalah bersaing dengan bisnis yang lebih modern dan efisien. Nah, yang keempat, persaingan yang ketat. UMKM harus bersaing dengan bisnis besar yang memiliki sumber daya yang lebih kuat, baik dalam hal modal, teknologi, maupun jaringan distribusi. Kurangnya diferensiasi produk juga membuat banyak UMKM menawarkan barang atau jasa yang serupa tanpa keunggulan kompetitif yang jelas. Nah, yang kelima, akses pasar yang terbatas. Banyak UMKM mengalami kesulitan dalam menjangkau pasar yang lebih luas karena keterbatasan jaringan distribusi dan strategi pemasaran yang kurang efektif. Selain itu, beberapa UMKM kesulitan memenuhi standar kualitas dan regulasi yang diperlukan untuk bersaing. Selanjutnya, pertemuan ketiga yaitu penelitian pelanggan. Penelitian pelanggan adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan untuk membantu UMKM dalam mengembangkan produk, layanan, serta strategi pemasaran yang lebih efisien. Adapun beberapa metode penelitian pelanggan. Yang pertama, survei. Survei yaitu menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data langsung dari pelanggan mengenai kepuasan dan preferensi mereka. Nah, yang kedua, wawancara. Wawancara yaitu berinteraksi langsung dengan pelanggan untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam tentang kebutuhan mereka. Nah, yang ketiga, observasi. Observasi yaitu mengamati perilaku pelanggan saat membeli atau menggunakan produk. Nah, yang keempat, analisis media sosial, yaitu memantau ulasan, komentar, dan diskusi di platform digital untuk memahami opini pelanggan. Nah, yang kelima, studi kompetitor, yaitu menganalisis strategi pesaing untuk mengetahui cara mereka menarik pelanggan dan apa yang bisa diterapkan dalam UMKM. Selanjutnya yaitu analisis tren pasar, yaitu mengamati perubahan tren dan preferensi konsumen untuk melakukan bisnis yang potensial. Yang kedua, survei dan wawancara pelanggan, yaitu mengumpulkan pendapat dan masukan langsung dari calon pelanggan untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Penelitian peluang. Nah, yang pertama, analisis tren pasar, yaitu mengamati perubahan tren dan preferensi konsumen untuk menemukan peluang bisnis yang potensial. Nah, yang kedua, survei dan wawancara pelanggan, yaitu mengumpulkan pendapat dan masukan langsung dari calon pelanggan untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Nah, yang ketiga, studi kompetitor, yaitu menganalisis strategi pesaing untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka, serta melihat celah pasar yang bisa dimanfaatkan. Yang keempat, analisis SWOT, yaitu metode untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam bisnis guna menentukan strategi yang tepat. Nah, yang kelima, eksperimen pasar, yaitu menguji produk atau layanan dalam skala kecil sebelum diluncurkan secara luas untuk mengetahui respon pasar. Selanjutnya yaitu manfaat dari positioning yang berorientasi pada nilai, yaitu yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan cenderung lebih laku di pasaran. Nah, yang kedua, meningkatkan kinerja pemasaran, yaitu dengan memahami ekspektasi pasar, UMKM dapat lebih efektif dalam strategi pemasarannya. Nah, yang ketiga, keunggulan kompetitif, yaitu produk yang memiliki nilai lebih bagi pelanggan akan lebih sulit ditiru oleh pesaing sehingga memberikan keunggulan bersaing. Nah, yang
5. Keberlanjutan bisnis, yaitu dengan terus beradaptasi terhadap kebutuhan pasar. UMKM dapat memastikan pertumbuhan jangka panjang. Adapun tujuan pemasaran UMKM yang pertama, meningkatkan penjualan dan keuntungan, yaitu pemasaran membantu UMKM mencapai target penjualan yang lebih tinggi dengan menjangkau lebih banyak pelanggan. Nah, yang kedua, membangun kesadaran merek melalui strategi pemasaran yang efektif. UMKM dapat memperkenalkan produknya ke pasar yang lebih luas dan menciptakan identitas merek yang kuat. Nah, yang ketiga, menarik dan mempertahankan pelanggan. Dengan teknik pemasaran yang tepat, UMKM dapat menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama dengan memberikan nilai tambah. Nah, yang keempat, mengatasi persaingan pasar. UMKM harus memiliki strategi pemasaran yang unik agar dapat bersaing dengan bisnis besar maupun produk impor. Nah, yang keenam, meningkatkan akses pasar, yaitu dengan pemasaran yang baik, UMKM dapat memperluas jangkauan pasarnya, termasuk ke tingkat nasional maupun internasional. Materi selanjutnya yaitu fokus dalam pencapaian tujuan pemasaran. Yang pertama, promosi. Promosi merupakan salah satu upaya untuk memperkenalkan sebuah produk bisnis kepada konsumen. Nah, yang kedua, kreativitas. Kreativitas cara marketing menyangkut upaya dan strategi pemasaran agar lebih cepat terkesan unik, beda, dan menemukan cara-cara baru untuk mengupayakan kegiatan marketing agar bisa berjalan dengan maksimal. Nah, yang ketiga, konsistensi. Konsistensi dalam menjalankan usaha adalah salah satu yang wajib untuk dijalankan. Nah, yang keempat, perencanaan. Perencanaan konsep marketing yang akan dijalankan sangat mempengaruhi banyaknya pelanggan yang diperoleh. Nah, yang kelima, anggaran. Anggaran yaitu marketing merupakan bagian dari membutuhkan akurasi tinggi. Dari anggaran yang dapat dipersiapkan dana yang akan dibutuhkan. Nah, yang keenam, website. Bagi seorang pengusaha, kehadiran website berpengaruh besar dalam hal pemasaran. Yang ketujuh, branding. Branding adalah bagaimana konsumen menerima produk dan perusahaan yang membuat produk tersebut. Nah, yang kedelapan, customer relationship. Pengelolaan hubungan dengan pelanggan yang tepat menjadi salah satu hal penting untuk menciptakan konsumen yang loyal dan konsisten. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu keunggulan produk dan jasa UMKM. Nah, yang pertama, harga lebih kompetitif. Produk UMKM seringkali memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk pesaing dari perusahaan besar. Nah, yang kedua, produk unik dan dibutuhkan konsumen. UMKM cenderung memproduksi barang yang spesifik sesuai dengan kebutuhan pasar, seringkali dengan sedikit atau tanpa kompetitor. Nah, yang ketiga, kualitas yang sulit ditiru oleh pesaing. Produk UMKM yang memiliki nilai lebih dalam inovasi dan diferensiasi dapat menjadi unggul karena sulit ditiru oleh pesaing besar. Nah, yang keempat, mampu memonopoli pasar tertentu. Dengan keunggulan kompetitif yang kuat, UMKM dapat menguasai pasar di segmen tertentu, terutama dalam produk khas daerah atau berbasis budaya lokal. Selanjutnya yaitu manfaat produk dan jasa UKM. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu produk dan jasa UMKM membantu masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga lebih terjangkau. Nah, yang kedua, membantu perekonomian lokal, yaitu UMKM berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, yang ketiga, mendorong inovasi dan kreativitas seperti produk dan jasa yang dihasilkan oleh UMKM. Seringkali memiliki keunikan tersendiri yang sulit ditemukan di perusahaan besar. Nah, yang keempat, memenuhi kebutuhan khusus konsumen, yaitu UMKM mampu memproduksi barang yang disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan pasar lokal. Nah, yang kelima, meningkatkan daya saing ekonomi nasional, yaitu dengan berkembangnya UMKM, sektor ekonomi menjadi lebih dinamis dan berdaya saing lebih tinggi. Istimewaan produk dan jasa UMKM. Nah, yang pertama, produk yang lebih personal dan unik, yaitu produk UMKM seringkali dibuat dalam jumlah terbatas dan memiliki keunikan tersendiri dibandingkan produk massal dari perusahaan besar. Contohnya seperti kerajinan tangan berbasis budaya lokal yang tidak bisa ditemukan di produk industri besar. Nah, yang kedua, harga yang lebih kompetitif, yaitu UMKM dapat menawarkan harga lebih murah karena biaya operasional yang lebih rendah dibanding perusahaan besar. Contohnya produk kuliner lokal dengan harga lebih terjangkau dibanding restoran waralaba besar. Nah, yang ketiga, fleksibilitas dalam produk dan inovasi, yaitu UMKM dapat dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan tren dan kebutuhan pelanggan tanpa melalui birokrasi yang rumit. Contohnya, pengrajin batik yang dapat menyelesaikan desain berdasarkan permintaan pelanggan. Nah, yang keempat, lebih mudah menjangkau pasar lokal, yaitu UMKM memiliki kedekatan dengan konsumen lokal sehingga lebih memahami kebutuhan mereka.
Contohnya yaitu warung kopi yang menawarkan suasana khas daerah setempat, menarik pelanggan komunitas lokal. Nah, yang kelima, kontribusi terhadap perekonomian dan sosial, yaitu produk dan jasa UMKM membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya industri rumahan yang memperkerjakan ibu rumah tangga dalam produksi makanan ringan. Itu metode pokok penetapan harga. Penetapan harga berbasis biaya, yaitu harga ditentukan berdasarkan total biaya produksi ditambah margin keuntungan yang diinginkan. Contohnya, jika biaya produksi per unit 50.000 dan ingin keuntungan 20%, maka harga jual menjadi 60.000. Yang kedua, penetapan harga berbasis pasar, yaitu harga ditetapkan dengan mempertimbangkan harga pesaing dan kondisi pasar. Contohnya yaitu jika pesaing menjual produk serupa seharga 100.000, UMKM mungkin menetapkan harga yang sama atau lebih rendah untuk menarik pelanggan. Nah, yang ketiga, penetapan harga berbasis nilai, yaitu harga ditentukan berdasarkan nilai yang dirasakan oleh pelanggan, bukan hanya biaya produksi. Contohnya yaitu produk handmade eksklusif dijual dengan harga lebih tinggi karena pelanggan menghargai keunikan dan kualitasnya. Selanjutnya yaitu penetapan harga berbasis permintaan, yaitu harga disesuaikan dengan permintaan pasar, bisa lebih tinggi saat permintaan meningkat dan lebih rendah saat permintaan menurun. Contohnya yaitu harga tiket pesawat naik saat musim liburan karena permintaan tinggi. Taktik penetapan harga. Yang pertama, harga penetrasi, yaitu harga menetapkan harga lebih rendah di awal untuk menarik pelanggan baru dan membangun pangsa pasar. Yang kedua, harga skimming, yaitu menetapkan harga tinggi saat peluncuran produk baru, lalu secara bertahap menurunkannya. Nah, yang ketiga, diskon dan promosi. Nah, yang keempat, harga psikologis, yaitu menetapkan harga dengan angka ganjil seperti 90.900 agar terlihat lebih murah dibanding 100.000. Yang pertama, konsep dasar. Diagram ini menggambarkan bahwa penetapan harga harus konsisten dengan positioning produk dan didukung oleh semua elemen pemasaran lainnya. Nah, yang kedua, sedan premium yang aman adalah positioning utama yang menjadi landasan seluruh strategi. Semua keputusan pemasaran dibuat untuk mendukung citra ini. Ketiga, produk. Fitur fisik, rangka kuat, mesin canggih, dan fitur keamanan khusus dirancang untuk mendukung positioning premium dan aman. Nah, yang keempat, harga. Ditetapkan setingkat dengan kompetitor premium untuk memperkuat persepsi premium. Nah, yang keempat, tempat distribusi eksklusif dan showroom mewah memperkuat kesan premium. Nah, yang kelima itu promosi, komunikasi di media berkelas dengan pesan yang menekankan keamanan dan premium. Selanjutnya yaitu pendekatan holistik. Diagram ini menunjukkan bahwa penetapan harga bukanlah keputusan independen, melainkan bagian dari sistem yang saling terkait. Harga yang premium membutuhkan dukungan dari kualitas premium, saluran distribusi eksklusif, dan promosi yang sesuai. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu lokasi dan tata ruang yang tepat untuk usaha. Adapun beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, menyesuaikan lokasi dengan jenis usaha, yaitu lokasi usaha harus dipilih sesuai dengan kebutuhan bisnis. Apakah memerlukan area ramai atau cukup dengan lokasi yang lebih sepi tetapi spesifik. Contohnya, usaha kuliner lebih cocok di dekat pusat keramaian, sementara usaha produk dapat dilakukan di kawasan industri atau rumah produksi. Nah, yang kedua, mempertimbangkan biaya dan keuntungan lokasi, seperti jika memilih lokasi strategis dengan biaya sewa tinggi, maka perlu perhitungan keuntungan yang lebih besar agar tetap menguntungkan. Contohnya yaitu sebuah toko pakaian memilih untuk menyewa tempat di pusat perbelanjaan agar memiliki lebih banyak pelanggan meskipun biaya sewanya lebih mahal. Nah, yang ketiga, efisiensi tata ruang. Dalam usaha, yaitu tata ruang yang efisien akan meningkatkan produktivitas dan kenyamanan dalam bekerja. Contohnya yaitu warung makan kecil dapat mengoptimalkan tata letak meja agar lebih banyak pelanggan dapat ditampung tanpa mengurangi kenyamanan. Yang keempat, dekat dengan sumber daya dan pasar. Dengan lokasi yang dekat dengan pemasok bahan baku atau pasar tujuan akan mengurangi biaya logistik dan distribusi. Contohnya yaitu
UMKM pengolahan makanan memilih lokasi dekat dengan pasar tradisional untuk mempermudah pasokan bahan baku segar. Nah, yang terakhir, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, yaitu beberapa jenis usaha membutuhkan izin lokasi tertentu, sehingga penting untuk memilih tempat yang sesuai dengan regulasi pemerintah. Contohnya yaitu industri kecil yang menghasilkan limbah tertentu harus berlokasi di area yang sesuai dengan peraturan lingkungan hidup. Pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.